Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Anda udah dapat banyak informasi selama 4 hari, dan kegiatan ini kita ingin menyatukan persepsi bagaimana kita memperbanyak anak-anak yang punya bisnis. Jadi kan SMK itu istilahnya BMB, bekerja meneruskan wirausaha. Nah, wirausaha inilah yang harus kita cari anak-anaknya. Kemudian juga berapa jauh untuk yang berwirausaha itu bisa tetap berwirausaha sambil kuliah memperdalam marketingnya, pemasaran, dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya share dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, pada hari ini kita akan sharing apa sih yang diperlukan di dalam kegiatan ini. Bisa di-share Pak Raka atau ininya. Nah, dalam bagaimana kita mendapatkan sertifikat untuk guru-gurunya. Nah, ini ya. Karena harapan kita dalam program PKK dan KWU ini ada yang terus kita develop bersama. Karena kemarin kan ya dalam undangan kita tawarkan pada semua guru yang mau ikut pelatihan mendapatkan sertifikat itu jelas. Ikut kegiatan, tahu apa yang dilakukan, dan juga mempunyai rombongan belajar bahwa yang diajarkan itu sudah diimplementasikan. Itu yang salah satu intinya. Next berikutnya Pak Rat. Nah, nah di dalam program ini yang kita lihat Bapak Ibu guru yang ikut training ini kita wajibkan untuk istilahnya mensinergikan, mengembangkan PKK itu makin baik lagi di sekolahnya. Karena itulah kita membangun sistem di sini gitu kan. Dan pembuatan nomor induk buat Bapak Ibu guru yang ajar PKK itu sewajarnya dan wajib. Kenapa? Karena kita mengajar PKK produk kreatif dan kewirausahaan, kalau kita sendiri nggak punya nomor induk berusaha, ngapain gitu kan. Nah, kemudian siswa juga harus mempunyai, yang punya bisnis ya, kalau nggak punya bisnis nggak usah. Tapi yang udah punya bisnis dan dibina oleh Bapak Ibu, yang nanti akan terus berkembang, itu didorong mempunyai NIB. NIB itu mengerjakan 10 menit aja kok. Mudah kok itu. Kalau nggak nanti bisa ditanya pada tim kita gitu. Karena nanti kita juga dampingi anak-anak yang ada 9 anak golden ticket kita, ya atau 12 atau 13 akan mendampingi Bapak Ibu, terutama adik-adik yang mengambil uh, uh, golden ticket kita. Jadi untuk semua yang mengambil golden ticket, kita berikan atau kewajiban ikut teknopreneur supaya mereka juga mempunyai NIB. Itu salah satunya. Tapi kita dorong mereka menjadi kapten. Selain itu, mereka boleh milih salah satu, apakah metaverse, apakah dia tentang data science, ataukah yang lain. Ya, ini yang perlu kita lihat bersama. Terutama fokus kita adalah pengembangan sistem dari PKK ini sendiri di sekolah yang dapat bantuan. Sehingga setiap semester akan tahu perkembangannya, berapa anak yang lulus, SPW-nya atau PKK-nya, berapa omsetnya, siapa namanya, apa bisnisnya, kayak gitu. Nah, sistem monitoring yang kita kembangkan ini kita harapkan akan terus berkembang ya di sekolah Anda gitu loh. Dan begitu direktorat mempertanyakan atau provinsi mempertanyakan, ini Pak, kita punya sekian banyak, omsetnya sekian banyak, tabelnya sekian banyak, uang yang berputar di bulan November sekian, Desember sekian, yang digerakkan oleh anak-anak. Itu salah satu yang kita harapkan gitu kan. Sistem monitoring yang kita kembangkan, dan anak-anak yang ikut berbisnis, ya, kelas 11, kelas 12, bila memungkinkan, karena faktor umur, mempunyai NIB, atau juga dia tergantung dengan yang lain. Anak-anak yang mendampingi atau tim tim kita yang mendampingi itu juga tim Golden Ticket bersama kami, sehingga mereka akan lebih mudah bertanya. Nanti ya setiap anak yang dari kita itu akan bertanggung jawab terhadap 1 atau 2 atau 3 sekolah, di mana mereka akan berkomunikasi
bertanya, menyiapkan macam-macam sehingga bisa berkembang. Hal yang kedua, eh, kita harapkan dalam laporannya nanti ke direktorat itu Anda bisa melaporkan berapa murid yang berbisnis dan kita dorong mereka membuat ceritanya. Ceritanya itu berupa cerita digital atau film atau video, jadiin buku yang itu merupakan lampiran dari laporan. Dan itu akan kita dorong menjadi standar pelaporannya untuk ke direktorat. Dapat bantuan, hasilnya ini, buktinya itu, ceritanya ini, linknya itu. Memang kerja keras, tapi itulah fungsi daripada para kapten untuk mengingatkan, belajar bersama-sama gitu, dan konversi ke dalam nilai rapotnya itu juga kelihatan gitu kan. Itu reward buat para kapten dan yang lainnya gitu kan. Dan kalau mungkin Anda carilah satu atau dua atau berapa anak yang punya omset sekitar di atas 2,5 juta, hingga kita beri sertifikat AQRF, jadi ASEAN Quality Framework itunya. Itu yang kita harapkan, sehingga uh, referensi itu atau sertifikat itu kalau masuk ke dalam uh, golden ticket itu sama dengan satu mata pelajaran yang kaitannya dengan kreativitas mahasiswa gitu kan. Jadi 8 standar itu yang terus bisa dipikirkan ya, dicari anak-anaknya, dijelaskan dan dicari. Dan membangun sistem yang dikembangkan di sebagai kepala sekolah itu adalah salah satu keniscayaan di masa mendatang. Dan juga mengajari anak-anak itu bikin laporan keuangan, literasi keuangan, cash flow-nya gimana, untung ruginya gimana. Sejak dini itu menyebabkan mereka itu akan lebih pede lagi di dalam menjalankan bisnisnya setelah lulus atau dalam kelas 11, kelas 12 gitu kan. Ini ya. Nah, terus next nih. Ini yang berikutnya. Dan guru juga nanti dilihat seberapa jauh banyak banyak bisnis model yang kita kembangkan bersama-sama kawan-kawan dari Siamio maupun praktisi. Jadi bentuk bisnis model termasuk salah satunya dari Canvas, kemudian dari yang lain yang memudahkan. Kadang-kadang kan kemarin ada yang didiskusikan sama Bu Eni bahwa kadang-kadang bisnis di online tapi nggak laku, gimana nggak laku? Dan ini yang terus menjadi pemicu anak-anak itu sendiri. Anak-anak yang Anda daftarkan sebagai golden ticket itu akan secara setiap minggu, seminggu 2 kali ya, antara jam 2 sampai jam 4 akan kita ajari teknopreneurnya, itu yang salah satu sasaran kita karena ini adalah PKK. Jadi mereka kita wajibkan ikut teknopreneur, tapi ada tambahan lagi yang dia boleh ngambil satu data science ataukah metaverse. Tapi kalau teknopreneur wajib semuanya karena untuk melihat seberapa jauh sistem yang kita bangun di sekolah itu akan berkembang gitu kan ininya. Dan uh, SK kepala sekolah ini yang angkatan kedua ini kita harapkan bisa dilaporkan pada tanggal 25 September. Jadi nanti SK itu biasanya seperti yang kita ketemu dengan beberapa sekolah, itu guru PKK sama guru produksi duduk bareng-bareng, sepakat nggak dengan yang contoh dari direktorat itu. Kalau sepakat ya sudah, angkanya dirubah, misalkan rupiahnya bisa berbeda, kalau nggak 200.000 sampai 500.000, tapi 100.000 sampai 200.000, nilainya 75 sampai 80 misalkan, dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan dan disepakati. Sudah itu dijalankan. Ini ya sendiri. Jadi SK Kepala Sekolah itu yang dicontohkan wajib tanggal 25 September untuk angkatan ini. Silakan. Jadi itu kan berunding itu. Dan nanti adik-adik kelasnya, anak-anak yang golden ticket, kita juga berikan informasi untuk bahan tanya Bapak Ibu. Kalau ditanya sama anak-anak golden ticket, jangan marah Pak. Karena ini kita memang sengaja mengajak 4 orang itu untuk membangun sistem bersama Bapak Ibu di sekolah Anda masing-masing dan mencari talenta-talenta yang berbakat bisnis
sedini mungkin ininya sendiri. Nah, setiap sekolah akan didampingi oleh kita sama anak-anak Golden Ticket sendiri yang sudah punya AMSET, ya juga punya buat laporan dan sebagainya untuk kegiatan ini gitu kan. Dan mereka juga masih mahasiswa dan anak SMK semua yang ikut kita lebih dari 2 bulan atau ada yang setahun, ada yang 6 bulan atau setahun. Itu akan menjadi tim kita dalam mendampingi PIC yang ada di sekolah Anda maupun siswa-siswa yang ada di tempat Anda itu sendiri yang kalau ikut Golden Ticket gitu. Dan uh, banyak hal yang perlu kita siapkan. Nanti kalau ada hal yang terkait bisa kontak saya atau Pak Vicky atau Pak Raka atau Hanifa atau Lutfi yang tim kita yang ada di uh, Kitab and Science yang terkait dengan program ini gitu. Oke, yang berikutnya. Nah ini uh, timeline yang kita coba inginkan. 25 September pengumpulan SK kepala sekolah yang contohnya ada di dalam program itu sendiri. Jadi usahakan sedetil mungkin karena itu kan jadi patokan. Jangan takut membuat SK usul kepala sekolah karena dasar hukumnya jelas. Anda dapat bantuan, kemudian mencontoh program yang sudah dilakukan oleh direktorat sebelumnya gitu kan. Nah, presentasi untuk tiap sekolah progresnya kita akan coba tiap bulan sekali sampai Desember. Dan akhir November kita akan undang untuk presentasi kepala sekolahnya terhadap perkembangan dari bisnisnya itu sendiri. Jadi awal Desember atau akhir November. Nah, nanti kita lihat. Kita mungkin online 2 hari kita undang resmi dan bersama juga dengan direktorat gimana perkembangan laporan bisnisnya, buku digitalnya dan sebagainya. Nah, berapa? Dan kita juga akan informasikan siswa Golden Ticket Anda yang 4 orang itu bagaimana performanya dan saran apa yang bisa kita lakukan. Itu akan kita evaluasi bersama gitu kan. Ini yang terus kita kembangkan dan Anda juga diingatkan nomor induk berusaha, kalau bukan nomor induk berusaha itu yang terus digali, ditemukan di antara anak-anak itu sendiri. Kan itu embrio dari UMKM yang akan datang gitu kan. Dan timeline ini akan terus kita informasikan dalam grup batch 2 ini bersama batch 1. Nanti kita coba kompilasi dan anak-anak juga kita dorong mulai Oktober itu udah mereka kita minta presentasi apa yang udah jalan dari sekolah. Misalkan dari sekolah Tuban bagaimana, sekolah dari Bali gimana, sekolah dari Binjai gimana, kemudian juga yang dari Bogor bagaimana. Jadi saling sharing aja, saling expose siswa-siswa yang terbaik untuk dipromosikan, di-share, dan dibikin webinar. Kita lagi mikirnya webinar tiap minggu sekali, bulan Oktober sampai November. Jadi untuk memacu anak-anak yang punya prestasi untuk bisa show off kepada masyarakat gitu. Ini yang kita ingin informasikan. Saya kira itu masih ada lagi Pak Raka. Nah, monitoring sesuai timeline slide sebelumnya, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, akhir November kita minta bahan laporan dan presentasi yang diselenggarakan oleh Direktur Siami secara daring. Ini apa? Karena akan memudahkan Anda membuat laporan. Bahan-bahannya kita cek bersama, kemudian laporannya dilengkapi sesuai dengan standarnya direktorat, tapi hasilnya lebih banyak, lebih bagus untuk yang akan datang gitu. Jadi performa Anda jadi lebih bagus, terutama kepala sekolah, indikator kinerja kepala sekolah akan kelihatan. Saya kira itu. Dan nanti Anda juga dicontohkan kemarin kalau nggak salah sama Ros, gimana buat buku digital. Tapi nanti sama tim pendamping juga diberi contoh buku digital yang dikembangkan oleh tim pendamping tersebut, yang itu merupakan buku
pengalaman mereka dan itu dipasarkan, termasuk bagian dari pemasaran karya-karya mereka. Karena sasaran pemasarannya adalah sekitar orang tuanya, gurunya, masyarakat sekitarnya, teman-temannya, saudara-saudaranya, dan masyarakat. Karena ini bagian yang saya sebut tidak boleh malu, tidak boleh malas, nggak boleh cengeng. Kita menjadi anak-anak itu dirancang ke arah situ, didorong ke arah situ untuk jadi wirausahaan yang mempunyai ilmu, yang punya skill, dan berkembang di daerahnya masing-masing dan tersambung dengan jejaring atau network yang ada. Saya kira itu Pak Raka yang ingin saya informasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya ya tadi berkaitan dengan monitoring dan lain sebagainya. Serupa dengan sekolah Bapak dan Ibu ya, kemarin juga yang batch 1 sebagai informasi ya Pak Gatot ya. Kemarin juga mereka sudah presentasi juga gitu ya terkait dengan SK Kepala Sekolah. Jadi memang format apa yang tadi sudah Pak Gatot sampaikan ya berkaitan dengan timeline presentasi itu kita prinsipnya sharing dan diskusi aja ya Pak Gatot ya. Jadi satu sekolah memaparkan ini, ternyata satu sekolah yang lain ternyata kurang nih. Nah, bisa belajar dari sekolah yang lain juga seperti itu. Karena balik lagi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Asri kemarin, setiap sekolah dan setiap daerah itu punya karakteristik siswa dan siswi yang berbeda. Tentu usahanya pun juga berbeda, itu tidak serupa gitu. Jadi intinya jadi bukan formal banget lah ini gitu lihat presentasinya gitu, tapi lebih ke sharing, diskusi dan lain-lain. Dan kita akan tanya dan nantinya setiap sekolah akan didampingi PIC untuk membuat laporan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot gitu dengan golden ticketnya itu tadi gitu. Jadi teman-teman siswa dan siswi juga jangan lupa ya untuk Bapak dan Ibunya untuk mendaftarkan siswa dan siswi untuk menjadi peserta golden ticket mata kuliah Xiameo gitu. Kemarin kan sudah dijelaskan ya golden ticket itu apa dan lain sebagainya, dan fungsi 4 orang ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot khususnya berkaitan dengan teknopreneur, membantu pengembangan PKK di sekolah Bapak dan Ibu gitu, membantu Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dari teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan, mumpung masih ada Pak Gatot di sini. Sampai pukul 9 ya Pak ya, kurang lebih ya Pak? Iya. Ya, dipersiapkan Bapak dan Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan monitoring dan lain-lain sebagainya, dipersilakan. Kalau SMK PGRI 3 Kerawang itu gimana? Siapa yang tanya? Novia atau Rehan? Di sini tertulis Ibu atau Mbak Novia ya. Rehan ini antara siswanya atau gurunya. Silakan dari SMK PGRI 3 Karawang. Oh itu siswanya Pak. Oke. Gurunya kayaknya belum hadir. Hmm. Mungkin dari sekolah yang lain, Bapak dan Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau Pak Priston dari Jambi gimana? SMK apa ini? SMK Yadika dari Pak. Jambi. Yadika. Ya Pak Gatot, selamat pagi Pak. Dari Pagi Pak. Ya, dari Yadika Jambi Pak. Ini terkait dengan SK tadi itu untuk di situ kita lihat apakah wajib harus waka kesiswaan itu Pak yang jadi ketuanya di sana Pak? Kita sarankan sih Pak, tapi Anda boleh apa aja, karena ini kan urusannya kesiswaan. Oh gitu ya Pak ya? Iya, karena yang dikejar kan siswa itu. Jadi karena ini juga salah satu embrio yang nanti kita usulkan untuk ke Direktorat SPW itu atau PKK itu koordinat kewirausahaan itu dikoordinir oleh Wakasek kesiswaan, itu bisa segala macam jurusan kan gitu. Oke Pak, itu Pak. Ya itu. Kemudian ini Pak Gatot, Ya silakan Mas. Ini kan kemarin yang siswa saya itu ada yang 4 orang Pak yang ikut golden ticket. Ternyata 2 orang ini mengundurkan diri Pak. Hanya 2 orang yang ini bisa nggak kita gantikan Pak?
Ganti aja, pesertanya. Mas. Bisa Silakan. diganti Pak ya? Oke, Iya, oke Bapak. Oke, ganti Bapak. aja. Tanya yang Oke, serius ya, Mas. Ya. oke, oke Pak. Oke Iya. Pak. Oke, terima kasih Pak Preston. Silakan. Oke, terima kasih Pak Gatot. Mari. Mari Pak. Jadi boleh digantikan ya Pak ya siswanya. Namun Iya, Pak mundur. sesegera mungkin untuk lapor sesegera mungkin ke Mbak Lutfi ya Pak Priston ya dan juga Bapak Ibu yang lain untuk yang ikut Golden Ticket ini karena deadline-nya hari ini jam 4 sore tuh untuk fix siswa dan siswinya. Jadi memang harus sesegera mungkin karena di minggu depan perkuliahannya akan sesegera mungkin dimulai gitu di tanggal 11. Jadi untuk teman-teman siswa dan siswi atau Bapak dan Ibu gurunya kita minta untuk memang nama yang sudah fix sampai jam 4 sore nanti gitu. Gitu ya Pak Gatot ya. Ya, silakan. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Khususnya berkaitan dengan teknis monitoring nanti ke depannya dan lain sebagainya. Paling lambat minggu depan PIC dari masing-masing sekolah kita akan susun dulu nama-namanya Pak. Karena Ya. ini jumlah sekolahnya lebih banyak dibanding yang batch 1. Jadi mungkin ada satu orang Mhm. akan dapat 2 atau 3 sekolah gitu ya. Jadi Ya. minggu depan Bapak dan Ibu kami akan susun nama-nama PIC yang akan mendampingi sekolah Bapak dan Ibu. Mohon kooperatif ya. Kami juga sudah mendrill PIC-nya juga untuk kooperatif gitu. Tanya langsung ke sekolahnya seperti di batch 1 lalu gitu. Itu yang akan membantu perkembangan sekolah Bapak dan Ibu sampai nanti laporan akhir gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Jika ada yang ditanyakan ke Pak Gatot, persilakan. Aku mau tanya SMK Blitar. 1. Ada gurunya kah? Bentar. Ini sepertinya roomnya barengan ya Pak. Kayaknya ada pasti gurunya. Dari SMKN 1 Blitar, kalau saya cek di pendaftaran, Blitar itu yang daftar Ibu Musiti Pak. Oh, Kalau di pendaftaran. Halo? Dari SMKN 1 Blitar? silakan. Di SMKN 1 Blitar. Mic-nya udah nyala, tapi nggak ada suaranya. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya nggak kedengeran Ibu, mohon maaf. Pak Raka. Ya Pak, gimana Pak? Pak, ini Pak Preston Pak yang dari SMK Yadika Jambi. Ya. Ini mau nanya dulu Pak masalah NIB tadi. Tadi kan disampaikan bahwa guru PKK itu wajib memiliki usaha lah paling tidak ya Pak ya. Sementara kita di sini ada beberapa guru PKK itu yang ngajar PKK ini tidak mempunyai Pak, tidak ada. Apakah itu wajib nanti untuk seluruh guru PKK itu memiliki nomor induk untuk nomor izin untuk berusaha itu Bapak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Kalau ya, kalau menurut saya sih perlu Pak. Kalau ngajari kewirausahaan kalau nggak punya perusahaan terus gimana Pak? Itu sih. Makanya ini kan kegiatan ini dilakukan supaya guru-guru yang tidak punya NIB tapi ngajar kewirausahaan kita sarankan atau wajibkan punya NIB. Kalau enggak gimana ngasih contoh pada siswanya? Bang ya NIB gini loh, ini karena ini kan terus menerus dan fasilitas dari negara cukup banyak dan Anda terdaftar secara nasional gitu loh. Itu yang kita dorong gitu loh. Itu Pak Kriston. Blitar gimana suaranya? Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Gatot ya. Terima kasih Pak. Ya silakan. Silakan dari SMKN 1 Blitar. Suaranya masih belum clear Ibu, mohon maaf. Sambil menunggu Pak dari Blitar, ada yang raise hand dari SMKN 2 Binjai Pak. Oke silakan Binjai. Silakan. Selamat pagi Bapak. Lagi Mas. Yang Blitar chatting aja Bu, kalau nggak bisa chatting. Iya. Kami Silakan. dari SMK Silakan 2 Binjai. Binjai ingin ini bertanya tentang golden ticket itu Pak, program itu. Kemarin mungkin kami agak kelewat skip keterangannya kan Pak. Jadi itu apakah wajib mengikuti dan bisa diulangi garis besarnya aja Pak secara singkat apa itu golden ticket Pak. Terima kasih. Iya.
Program Golden Ticket itu adalah program untuk anak-anak kelas 12, Pak, yang menjadi calon mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Itu sudah kita jalankan hampir 3 tahun. Jadi anak-anak kelas 3 diberi kesempatan mengambil 2-4 mata kuliah dari PENS itu, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan SEAMIO. Itu. Dan salah satunya yang aku bilang tadi, Teknopreneur itu adalah salah satu mata kuliah di sana. Dan nanti anak-anak itu dijelaskan banyak hal sambil menyelesaikan sekolahnya di mana? Di SMK 2 Binjai itu. Itu sih intinya. Dan nanti kalau dia lulus, dia punya pilihan, dia akan meneruskan karena kuliahnya itu online. Online, dia akan meneruskan bisnisnya berkembang atau dia bekerja pada perusahaan, kemudian sambil meneruskan D3, kemudian nanti D4. Itu yang kita dorong adalah anak-anak yang potensinya bagus untuk kita dorong berwirausaha sambil kuliah, itunya Pak. Dan ilmunya adalah ilmu IT yang terkini yang terus kita update. Termasuk digital marketing, termasuk metaverse, termasuk artificial intelligence yang mungkin di sekolah belum diajarin. Makanya itu salah satu cara kita memberikan pada anak-anak yang mau berkembang dengan teknologi yang terbaru melalui program Golden Ticket bersama dengan PENS, gitu. SEAMIO dengan PENS, SEAMIO kita Pensain dan PENS. Kira-kira itu ada di Binjai, Pak. Di Binjai. Itu Pak, tadi saya dengar tanggal mulainya besok ya Pak, kuliah online ya kalau mereka mendaftar. Iya, Senin. Senin ya. Senin, Pak. Iya. Jam 2 sampai jam 4, Pak. Itu nanti daftar anak itu kan sama tim instrukturnya dimasukin dalam WA group, terus kemudian diundang nanti dan kita informasikan kepada Anda semuanya. Ini loh anak-anak yang masuk dalam sistem ini gitu. Tapi sambil dicek itunya. Kira-kira itu. Itu apakah wajib 4 siswa gitu Pak atau bagaimana Pak? Misalnya mereka Ya kan 2-4. Karena ada di kontraknya itu, Pak. Kan 2-4. Kalau 2 anak, dia bisa ngambil 4 mata pelajaran. Kalau 4 anak, masing-masing ngambil 2 mata pelajaran. 2 mata kuliah gitu loh. Nah, kalau kan anggarannya kan sudah diplot itu. Mau lebih ya silakan, tapi biaya sendiri gitu kan. Banyak beberapa SMK yang mau lebih ya silakan aja. Kan mereka ingin mendapatkan hal yang baru, monggo silakan aja gitu-gitu, Pak. Pesertanya itu Pak tidak harus yang mengikuti Zoom ini ya Pak? Boleh yang siswa yang lain yang tidak mengikuti Zoom ini gitu Pak? Boleh, kan usulan Anda. Oh iya, terserah guru ya Pak Yang ya? usulkan Anda. Lihat anaknya ya Pak ya? Ya, anaknya cari yang motivasi tinggi. Saya sarankan kelas 12 gitu kan. Yang punya bisnis gitu. Itu. Mungkin izin menambahkan ya Pak Gatot ya. Ya, silakan. Ya, mohon maaf izin menambahkan Pak Gatot ya. Mungkin ini terkait juga dengan administrasi ya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau sekolahnya yang sudah memang bayar full 3 juta rupiah, itu artinya 4 orang anak yang ikut Zoom ini gitu ya, yang di sini ataupun mau diganti tadi seperti Pak Friston itu sudah bisa mengikuti kuliah PENS dan juga kuliah dari SEAMIO gitu. Nah, kebetulan karena kuliah SEAMIO-nya baru dimulai tanggal 11, jadi kita fokuskan dulu ke kuliah Golden Ticket dari SEAMIO, yaitu Teknopreneur itu sendiri gitu. Nah, mungkin setelah ini, setelah saya mungkin Mbak Lutfi, Pak, izin ya Pak ya bisa menjelaskan sedikit ya sebelum jam 9 ya, karena Pak Gatot dan Mbak Lutfi juga akan ada agenda lain. Nah, Mbak Lutfi mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya. Takutnya masih banyak yang belum paham gitu ya berkaitan dengan Golden Ticket ini. Namun intinya bagi sekolah yang memang sudah bayar full 3 juta rupiah gitu ya, itu udah termana. Ini juga menyambung dari Blitar ya Pak ya, ada yang bertanya. Nah, intinya 3 juta itu sudah dengan biaya Golden Ticket. Jadi 1.600.000 itu biaya Golden Ticket ya. 2 mata kuliah dari PENS, 2 mata kuliah dari SEAMIO gitu ya Pak ya. Ya. Penjelasannya Untuk 2 anak. Untuk 2 anak, ya untuk 2 anak gitu. Jadi apa namanya? Jadi yang memang sudah ikut sudah bayar full itu udah pasti bisa Golden Ticket. Nah, karena mungkin Golden Ticket dari PENS sekarang belum dibuka lagi, jadi kita fokusnya ke SEAMIO dulu, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi gitu.
Silakan. Sebagai tambahan Pak Raka, Gimana Pak? jadi yang angkatan kedua ini aku udah diskusi dengan direkturnya. Tinggal nanti dibuka, aku minta dibuka tanggal 8 sampai tanggal 10 untuk itunya, Oke. untuk ke Ber- PNS-nya itunya. Oke. Itu aja tambahan aja perkembangan. Oke. Berarti Mbak Lutfi bisa menjelaskan singkat ya berkaitan dengan bagaimana cara metode pendaftaran dan lain sebagainya. Karena sebenarnya metode pendaftarannya oleh Mbak Lutfi ya. Mbak Lutfi yang mendaftarkan itu. Dan silakan Mbak Lutfi bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Raka. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Pertama-tama saya izin share screen untuk eh, tampilan pendaftaran Golden Ticket Batch 3. Nah, eh, sebelumnya saya sudah share untuk G-form-nya ya. Jadi masing-masing siswa per sekolah bisa 2 atau 4 siswa untuk mengisi G-form ini. Jadi ada nama lengkap, kemudian asal sekolah, nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp masing-masing siswa ya Bapak Ibu ya dan teman-teman. Jadi bukan bukan nomor WhatsApp pembimbing atau PIC sekolahnya, tapi nomor WhatsApp siswa tersebut. Kemudian NISN dan alamat rumah siswa ini nanti akan kami gunakan pada saat pendaftaran dari Golden Ticket Pens itu sudah dibuka kembali. Jadi yang perlu didaftarkan nanti data-datanya adalah nama siswa, kemudian NISN dan alamat rumah. Kemudian nanti silakan ini diisi. Kalau yang sekarang ini adalah training monitoring PKK batch 2. Jadi nanti klik aja batch 2-nya, kemudian open course Xiaomi yang diambil karena Technopreneur ini udah menjadi matkul wajib ya, jadi tidak perlu dipilih karena nanti semuanya akan mendapatkan course-nya. Yang perlu dipilih adalah salah satu di antara ini. Kalau misal per sekolah Bapak Ibu mengirimkan 4 siswa, misal nanti hanya 2 siswa, berarti per siswanya diperkenankan mengambil 2 mata kuliah di sini. Kemudian juga silakan dipilih open course PENS yang akan diambil. Sekarang di CMU ini ada 5. Technopreneur ini fokusnya nanti di wirausaha Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian Metaverse nanti ada di pengembangan 3D modeling dan juga untuk pembuatan konten dan sebagainya. Ini juga masih ada kaitannya dengan Technopreneur karena nanti produk-produk dari siswa bisa dijual atau bisa dipromosikan melalui media Metaverse. Kemudian ada data science, nanti ini berfokus ke pemrograman Python, di mana nanti ada pengolahan data, kemudian data cleansing, visualisasi data, dan lain-lain yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh instrukturnya. Kemudian ada front end, back end, ini kaitannya dengan website yang nanti juga bisa menjadi bahan media promosi produk siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini storytelling, yaitu pengembangan bahasa Inggris ya. Jadi dan juga public speaking. Nah, nanti silakan siswa-siswi Bapak Ibu mengisi G-form ini. Kami tunggu sampai dengan hari ini tidak lebih dari pukul 4 sore. Jadi nanti pukul 4 sore, G-form ini akan kami tutup dan mohon yang akan mengubah nama siswa atau yang akan mengubah siswanya, silakan masih diperkenankan untuk mengubah. Jadi tetap kami tunggu nanti sampai dengan pukul 4. Kalau sudah lebih dari pukul 4, maka G-form akan kami tutup karena segera mungkin akan kami invite ke grup kelas agar siswa-siswi juga bisa mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, kayak seperti device, kemudian silabus, dan lain-lain nanti. Jadi silabus juga akan di-share ke grup kelas masing-masing course. Nah, sebagai informasi awal, sekolah yang sudah mendaftarkan atau sudah mengirimkan, ini ada beberapa, saya ambil yang dari peserta training. Nah, mulai dari sini. Yang sudah mengirimkan ada dari SMKN 3 Kota Kediri, ini sudah komplit. Kemudian dari SMKN 1 Sekayu, sudah ada nama siswanya, namun untuk siswanya sendiri belum memilih kursi yang akan diambil nih. Jadi mohon untuk SMKN Sekayu segera mungkin ya, silakan siswa-siswinya mengisi G-form tersebut agar kami checklist course yang akan diambil oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian dari SMK STI Darul Furqon ini sudah komplit nama-namanya, namun sepertinya juga belum mengambil beberapa ya, ada 2 atau sudah komplit.
dari SMKS TI Darul Furqon, kemudian dari SMKS Pegri 1 Balaraja. Kemarin saya sudah menghubungi PIC-nya, namun ya Bapak Ibu, jadi dimohon siswa-siswinya bisa diingatkan segera untuk mengisi G-form-nya, karena ini juga belum mengisi course yang akan diambil ya. Kemudian dari Asabik Singaparna ini sudah semua. SMKN 1 Barumun sudah clear. Kemudian dari SMKN Krian 1 Sidoarjo, ini sudah clear juga siswa-siswinya. SMK Al-Islah Cintaraja. Kemudian SMKN 1 Kelari, ini sudah clear. SMK Islam Jipang, ini belum clear ya Bapak Ibu. Jadi yang dari SMK Islam Jipang, mohon siswa-siswinya bisa segera diingatkan untuk mengisi G-form-nya. Nanti akan saya share ulang di grup. Kemudian SMKN 2 Tangerang ada beberapa yang sudah, ada beberapa juga yang belum mengisi. Oh, sudah semua, mohon maaf. Dari data science semua ya komplit. Kemudian SMK Muhammadiyah 10 Kisaran. Ini juga belum komplit ya, belum ada nomor kontak siswanya. Dimohon segera mungkin siswa dari SMK Muhammadiyah 10 Kisaran bisa segera mengisi G-form-nya. SMK TI Bali Global Singaraja sudah clear. SMKN 1 Tuban sudah clear juga. SMKN 1 Makassar ini sudah clear. SMK Triwijaya sudah clear. Kemudian SMK Dinamika Arjawinangun ini kurang satu siswanya, mohon diingatkan atas nama Amelia Septiani. Kemudian dari SMKN 1 Lumajang ini sudah clear juga. SMK Yadika Jambi masih kurang 2 siswa yang belum mengisi. Mungkin nanti jika ada perubahan bisa segera diisikan ya Bapak ya, dan juga teman-teman. Kemudian di sini SMK Pegri 3 Karawang masih mengirimkan 2 siswa. Mungkin jika hanya 2 siswa, mungkin siswanya bisa menghubungi saya untuk mengambil 2 kurs lagi. Tuh. Kemudian dari SMKN 3 Pandeglang masih mengirimkan 2 nama siswa juga. SMKN SPP Asahan masih mengirimkan 3 siswa. Mungkin satu lagi bisa segera diisikan. Lalu ada SMK Iptek Al-Ikhwan masih 1 siswa. Dan yang terakhir yang sudah masuk ke data kami adalah SMKN 3 Madiun. Sudah mengirimkan 2 siswa. Untuk sekolah yang lain yang belum terdaftar di sini, artinya kami belum memiliki data dari sekolah tersebut. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru bisa mengingatkan kembali siswa-siswinya untuk mengisi G-form yang nantinya juga akan saya share di grup. Maksimal kami tunggu sampai dengan pukul 4 sore ini. Begitu Pak. Itu laporan sementara sampai dengan pagi ini. Barangkali jika nanti sudah ada data masuk lagi akan kami masukkan juga datanya ke sini gitu. Baik. Terima kasih Mbak Lutfi atas penjelasannya ya. Jadi tadi ada beberapa penjelasan yang Mbak Lutfi itu dari batch 1. Jadi tadi saya lihat ada beberapa sekolah yang batch 2 juga sudah mengirimkan beberapa ya. Sudah mengirimkan data pesertanya, siswa-siswinya ya. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Gatot gitu ya, bahwa penting 4 orang ini untuk ikut teknopreneur khususnya karena untuk membantu sekolah daerah. Jikalau dirasa masih ada yang ingin ditanyakan tentang golden ticket dan lain sebagainya, silakan nanti bisa langsung kontak Mbak Lutfi ya, gitu, karena deadline-nya sampai hari ini jam 4 sore. Gitu. Karena itu kami harapkan prinsipnya sih ikut teknopreneur itu yang pasti, gitu, karena itu yang akan membantu laporan Bapak dan Ibu ke depannya, gitu. Itu yang pasti. Sisanya itu diberikan free ya Pak Gatot ya, gitu. Kalau mau milih yang lain ya Pak ya. Ya, ya. Ya. Jadi pada prinsipnya seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk menjelaskan atau mengklirkan gitu ya. Jadi golden ticket ini yang dari Seameo itu diberikan free yang lain, mata kuliah yang lain. Tapi sisanya teknopreneur itu pasti wajib gitu. Jadi kalau misalkan teman-temannya saya mau pengen belajar front end back end, mau belajar data science, silakan dipilih aja gitu. Tapi deadline-nya itu sampai hari ini jam 4 sore. Jadi mohon Bapak dan Ibu PIC-nya ya untuk bisa mendaftarkan atau memberikan informasi minimal ke Mbak Lutfi ya agar dicatatkan nantinya oleh. Mungkin ada tambahan Pak Gatot sebelum Bapak jam 9 ya Pak ya? Ya, oke. Yang penting gini Baraka, bahwa buat Bapak Ibu semuanya, ayo kita melangkah menjadi lebih baik lagi
dalam rangka menemukan anak-anak yang bakat bisnis, satu itu. Yang kedua, kita bangun sistem yang ada di sekolah ini menjadi lebih baik lagi dengan memasukkan prestasi anak-anak berwirausaha ke dalam rapot sesuai dengan SK kepala sekolah yang kita kembangkan. Saya kira itu aja pesan kami. Anda bisa komunikasi dengan saya di WA Group Batch 2. Kalau ada Pak Japri silahkan, tidak masalah. Kita siap membantu untuk kegiatan direktorat di dalam pengembangan SPW, PKK, dan sebagainya. Terima kasih, Pak Raka. Mohon izin, aku pamit masuk ke ruangan yang lain rapat dengan Dinas Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Gatot atas kehadirannya, kesediaan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Gatot. Bapak dan Iya. Ibu, Iya. jikalau ada yang mau ditanyakan nanti ya tadi sudah Pak Gatot sudah membuka ya, bisa di grup atau mungkin sejati ke Pak Gatot. Untuk lebih teknisnya ya, khususnya berkaitan dengan monitoring. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum tadi ada yang menyinggung soal buku digital ya. Di sini sudah ada Mbak Eros. Pasti masih ingat ya Bapak dan Ibu ya. Di hari Senin lalu Mbak Eros ini membuat sebuah laporan PKK gitu ya, laporan kewirausahaan gitu. Ini jadi salah satu contoh yang nantinya harus dibuat oleh tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gatot ya, siswa dan siswinya gitu dan lain sebagainya. Kalau untuk setiap course pasti ada tugas akhirnya ya. Itu pasti akan ada tugas akhir. Kalau metaverse nanti oleh misalnya ya oleh kalau teknopreneur pasti akhirnya ya omset gitu. NIB-nya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalkan course-nya metaverse atau data science pasti akan ada tugasnya gitu. Metaverse contohnya ya kalau ini saya dengar kalau metaverse itu contoh course-nya tugas khususnya itu adalah membuat metaverse sekolahnya masing-masing. Tuh. Ini juga ada yang japri ke saya ya, boleh nggak kelas 11. Jadi kita prioritasin kelas 12 dulu ya Bapak dan Ibu ya. Karena kelas 12 ini mereka yang akan setelah lulus gitu ya. Setelah lulus eh, mereka kan berarti masa di sekolah hanya tinggal kurang lebih 1 tahun lagi ya. Dan mereka harus memutuskan setelah kuliah itu akan berwirausaha, akan kuliah, atau bekerja. Nah, Pak Gatot ini ingin mendorong teman-teman itu untuk bisa bekerja sambil berwirausaha atau berwirausaha sambil kuliah atau bekerja sambil kuliah. Jadi ini Friends ini adalah salah satunya sarana gitu ya untuk menampung BMW itu tadi gitu. Jadi bisa berwirausaha ya berusaha sambil bekerja sambil kuliah. Dan ingat Bapak dan Ibu ya Golden Ticket ini atau PENS ini kuliah di PENS itu adalah dia kuliahnya di tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi nggak perlu langsung datang ke kampusnya. Itu sih yang memudahkan ya saya kira gitu. Jadi kuliahnya tetap di wilayah anak-anak, tapi kampusnya di Surabaya. Dan nggak harus ke Surabaya, hanya momen-momen tertentu aja lah gitu. Kayaknya. Itu ya. Jadi kita prioritaskan kelas 12 terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum beralih ke Mbak Eros ya, yang akan menjelaskan buku digital ya, atau contoh buku kompilasi PKK yang kewirausahaan yang dikerjakan oleh Mbak Eros. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, saya akan meminta Mbak Eros ya. Kita perhatikan lagi ya, mempresentasikan atau memperkenalkan kembali yang mengenai PKK atau buku kewirausahaan yang disebut oleh Mbak Eros ini sebagai contoh di buku kewirausahaan itu yang akan dikerjakan oleh anak-anak itu isinya apa aja ya? Kira-kira apa aja yang harus dimasukkan dalam buku tersebut? Gitu. Sambil Mbak Eros presentasi, jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya bisa di kolom chat ya. Gitu. Bisa di kolom chat ke saya itu untuk pertanyaan-pertanyaan khususnya seputar monitoring dan juga golden ticket itu sendiri. Silakan Mbak Eros, waktu dan tempatnya. Mbak Eros suaranya kecil. Apakah sudah terdengar, Pak? Suaranya masih kecil Mbak Eros. Apakah
Sebentar, Pak. Oke. Oh ya, Bapak dan Ibu sudah jadi sambil Pak Eros gitu ya, sedikit lagi menjelaskan tiap course itu pasti dan kuliahnya dua kali, mulai dari jam 2 sampai jam 4 yang buat tugas akhirnya itu bisa berkelompok dan hari ini. Tapi yang terpenting itu adalah eh, eh, tugasnya dikerjakan ya. Kita nggak minta tugasnya perfect dan sebagainya enggak, tapi kita bisa melihat progresnya ya ikut mengembangkan selain mengembangkan kewirausahaan di sekolahnya juga mengembangkan kemampuan diri dia juga gitu. Kalau course itu ya pasti beda-beda ya Bapak dan Ibu ya gitu ya. Maksudnya eh kalau beda masing-masing course tentu beda ya gitu. Data science dan metaverse itu berbeda gitu. Data science mungkin kalau teman-teman bisa pernah mendengar ada Python, ada bahasa pemrograman dan lain-lain itu data science. Front end, back end juga berbicara mengenai itu tadi ya gitu, website dan lain-lain sebagainya. Kalau metaverse berbicara mengenai pembangunan dunia virtual gitu ya. Jadi gimana dunia virtual itu bisa eh, sesuai dengan realnya, aslinya gitu. Bisa berwirausaha di dunia virtual tersebut, di metaverse tersebut. Gimana caranya memaksimalkan metaverse untuk kegiatan e-commerce dan lain-lain sebagainya. Itu metaverse. Kalau storytelling, tentu storytelling itu lebih ke bahasa Inggris ya. Gimana caranya kita bisa berbicara berkemampuan bahasa Inggris gitu, secara berkelompok yang akan dibimbing oleh dosennya gitu ya. Jadi setiap course tentu akan berbeda gitu. Itu nggak sama. Metaverse tentang room, tentang dunia virtual, gimana caranya membuat virtual dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, kalau data science berbicara tentang Python, gimana cara mengumpulkan data dalam waktu yang singkat menggunakan bahasa pemrograman dan lain-lain. Begitupun juga dengan front end dan back end. Eh, itu juga ya front end dan back end berkaitan dengan website juga, gitu ya. Lalu storytelling berkaitan dengan tadi kemampuan berbicara bahasa Inggris dan yang terakhir technopreneur ya kita usaha gitu. Makanya kenapa dikhususkan diwajibkan itu untuk technopreneur. Nah, sisanya kalian teman-teman ya, khususnya siswa itu bisa milih mana kompetensi yang ingin dikembangkan atau ini saya kayaknya tertarik deh belajar metaverse. Ya udah silakan pilih metaverse gitu. Jadi tentunya setiap course itu berbeda. Itu ya Bapak dan Ibu ya dan teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot ya untuk pertanyaan dari eh, SMK Muhammadiyah 2 Cibiru tadi ya. Beserta apakah buku PKK mengenai tambahan berusaha semua murid dibuat oleh peserta golden ticket atau peserta golden ticket hanya memberi arahan kemudian setiap murid membuat buku PKK tersebut masing-masing. Jadi intinya apakah peserta golden ticket itu apa namanya bikin buku PKK atau enggak ya? Nih, ini jawaban Pak Gatot sebelumnya ya. Peserta golden ticket wajib membuat buku digital dan membimbing teman-temannya dan mengumpulkan karya-karya kewirausahaan untuk dibuat buku digitalnya. Jadi gini, teman-teman 4 orang ini itu wajib membuat buku digital buku PKK ya, buku proyek kreatif wirausaha. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Eros isinya apa aja. Nah, kalian kan bikin karya kewirausahaan itu kan nggak sendiri. Kan nanti kalian harus mengkoordinasikan teman-teman kalian gitu ya, membantu Bapak dan Ibu gurunya untuk bisa berwirausaha. Nah, disitulah kontennya kalian gitu. Gimana cara kalian mengajak teman-teman untuk berwirausaha? Gimana caranya kalian membuat si teman-teman kalian ini yang nggak ikut golden ticket itu mau berwirausaha, lalu juga hasil usahanya bisa dipotokan gitu ya, bisa misalkan jualan di bazar dan lain-lain sebagainya. Lalu juga itu hasilnya, omsetnya itu nantinya yang akan menjadi patokan ya gitu, patokan buat sekolah, buat guru juga untuk menerapkan nilai PKK ke dalam rapot gitu. Jadi golden ticket yang bikin ya apa bukunya yang bikin ya kalian 4 orang yang ikut golden ticket ini, tapi dibantu oleh teman-temannya.
Paham ya sampai sini ya? Jadi kalian yang mengkompilasi gitu, kalian ikut bikin bukunya, tapi dibantu oleh teman-teman yang kewirausahaan yang kalian koordinasikan ini. Gitu. Kalian kan nggak sendiri gitu. Kalian kan harus membimbing rombel yang ada membantu Bapak dan Ibu. Kalian teman-teman ya yang 4 orang dipilih ini memang yang idealnya itu adalah yang punya usaha, yang mau minat gitu ya, yang mau dan minat untuk berwirausaha gitu ya, walaupun misalkan memang belum punya, lebih bagus sudah punya usaha, mau minat usaha, dan tadi jangan malu, malas dan cengeng. Ini bukan orang yang malu, malas dan cengeng, yang bisa membimbing teman-teman yang lain untuk yuk kita berwirausaha, kita tingkatkan kemampuan kita dalam berwirausaha dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Jadi peserta Golden Ticket ya wajib membuat buku, dibantu oleh teman-teman yang lain. Itu ya jawaban saya, itu meneruskan jawaban dari Pak Gatot. Jadi jawaban Pak Gatot itu kalau ada yang ke-skip, peserta Golden Ticket wajib membuat buku digital dan membimbing teman-temannya dan mengumpulkan karya-karya kewirausahaan untuk dibuat buku digital. Itu ya. Jadi kalian mengkompilasi gitu ya dari teman-teman yang lain gitu ya. Tolong dong bikinin, tolong dong foto-foto, tolong dong tabel offsetnya diisi dan lain sebagainya. Nah, kalian yang kompilasi membuat buku, bukan hanya memberi arahan aja. Jadi kalian bareng-bareng ya berempat ini gitu ya. Satu orang satu gitu ya bikin buku dibantu oleh teman-teman yang lain. Mbak Eros, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Apakah suara saya sudah jelas, Pak? Ya, sudah clear ya. Mbak Eros, silahkan untuk memberikan contoh mengenai buku digital ya. Buku digital yang dibuat oleh Mbak Eros mengenai kewirausahaan yang dijalankan oleh Mbak Eros waktu kuliah maupun dulu ketika masih sekolah ya di SMK berkaitan dengan Baik, usaha yang dilakukan oleh Mbak Eros. Silakan waktu dan tempatnya Mbak Eros. baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya mahasiswa dari Unpad Kerjasama ASEAMEO. Nah, jadi saya di sini ingin menjelaskan buku digital, yaitu kompilasi atau gabungan nanti untuk buat para siswa dan siswi membuat buku digital yang isinya itu tentang kompilasi, memasarkan, ataupun kegiatan-kegiatan dan konten-konten produk kalian gitu. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, siswa-siswi dan Bapak Ibu semuanya, di sini ada buku saya, yaitu pada waktu semester 2 yang khususnya berkuliah di Unpad. Ini adalah buku kompilasi atau kombinasi sebuah data semester 1 sampai dengan semester 2 di mata kuliah proyek kewirausahaan, khususnya di bidang pemasaran usaha ikan hias saya dan usaha seperti makanan ringan dan sebagainya. Nah, ini adalah kopernya untuk buku digital. Jadi saya membuat secara mandiri, bisa dilihat oleh siswa dan siswi semuanya. Saya langsung saja. Jadi di buku ini itu terdapat kata pengantar yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi buku ini itu salah satu tugas dari mata kuliah proyek kewirausahaan di program studi perikanan, dan selanjutnya ini yang disetujui oleh Bapak Gatot sendiri dan juga dari pihak Unpadnya. Di sini ada yang tadi kata pengantar, dan nanti teman-teman semuanya juga bisa melihat
buku digital saya ini untuk bisa agar kalian membuat nantinya buku digital. Nah, ini dalam buku digital ini saya daftar isinya itu ada apa itu pengertian kewirausahaan, terus juga tujuan wirausahanya apa di bab 1, terus karakteristik wirausahanya bisa dicantumkan di sini. Terus juga khususnya saya sendiri ada juga penjelasan tentang program perkuliahan D4 Seame Unpad ini tuh seperti apa, dan kalian juga bisa di sini mengisinya program PKK di SMA kalian itu seperti apa, dijelaskan gitu. Terus tujuan kalian membuat buku ini seperti apa, terus manfaatnya juga, terus motivasi berbisnis kalian itu apa sih? Nah, jadi dicantumkan di buku digital ini gitu, seperti itu. Nah, untuk bab 2 pembahasannya kalian juga bisa membahas sebuah produk kalian juga bisa. Terus kalian mengisi atau memasukkan kontrak perkuliahannya bagaimana. Nah, ini juga saya memasukkan NIB yang udah memiliki NIB, terus juga link blog maupun konten-konten yang lainnya seperti mempunyai YouTube khusus pemasarannya maupun dokumentasinya, masukin aja di bab 2 pembahasan seperti itu. Nah, omset-omset maupun grafik omset yang telah didapatkan, kalian masukin aja di buku digital ini seperti itu. Dan juga dari kalian strategi pemasaran sampai juga pencapaian target kalian masukin saja di bab 2 pembahasan bisa. Terus lanjut. Jadi buku digital ini kalian masukkan aja semua dari awal konten sampai akhir pemasaran kalian dikombinasi atau dikompilasi di buku digital ini. Terus juga saya ini memasukkan metaverse saya, dan ini juga ada sedikit pengertian metaverse. Kalian juga kalau mempunyai metaverse bisa dimasukkan. Terus juga manfaat metaverse untuk di bidang perikanan khususnya saya sendiri. Mungkin buat teman-teman manfaat metaverse untuk di bidang jurusan kalian masing-masing itu seperti apa sih? Itu boleh dimasukkan. Terus juga cara join room metaverse seperti apa. Terus ada juga saya ini memasukkan cara pembuatan avatar full body-nya seperti apa, terus cara pembuatan avatar setengah badannya itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Nah, di sini mungkin bab 3-nya penutup, terus juga selanjutnya itu ada lampiran dokumentasi selama pemasaran ikan, khususnya bagi saya, mungkin untuk kalian semua bisa lampiran dokumentasinya pemasaran kalian sebanyak mungkin, jadi untuk bisa menarik para pembaca gitu. Nah, terus juga bisa riwayat hidup penulis buku digital ini dicantumkan. Nah, mungkin ini sedikit ada daftar gambar juga. Nah, ini bab 1 yang tadi sudah saya jelaskan. Ada pengertian wirausaha, ada tujuan wirausaha juga, seperti apa gitu. Nah, nanti buku ini bisa diakses oleh siswa-siswi semuanya. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Dan bukunya itu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah penjelasan tentang perkuliahan saya sendiri. Dijelaskan di sini. Tuh. Baik, sebentar. Nah, ini juga ada bab 2-nya, atau mohon maaf, ada bab 3-nya. Ini tuh menceritakan perkembangan bisnis saya itu pada awal tahun berapa, terus bulan berapa. Kalian juga bisa
di sini menceritakan bisnis kalian atau kelompok kalian itu awalnya itu seperti apa, didirikannya kapan gitu. Bisa dimasukkan di buku digital ini seperti itu. Terus pembahasan, kan ini saya pembahasannya ikan pelatih dan ikan mulia itu bisnis saya. Kalian tuh bisa pembahasan misal produknya itu makanan ringan, bisa kalian jelaskan di sini seperti itu. Nah, ini contoh surat kontrak perkuliahan saya, dan ini juga ada NIB-nya. Nah, ini yang saya sudah terjelaskan, ada link blogger. Mungkin teman-teman yang sudah mempunyai blogger bisa dimasukkan saja sebagai bahan konten-konten kegiatan dalam proyek kewirausahaan ini. Bisa juga kalian memasukkan omset dari awal pemasaran sampai akhir kalian. Kan nanti buku digital ini kalian membuat itu akhir ya. Jadi omset pertama sampai akhir itu kalian masukkan saja di buku digital ini gitu. Sebagai kompilasi. Nah, mungkin saya percepat saja ke bawah. Ini adalah berikut dokumentasi selama saya pemasaran. Jadi kalian nanti masukkan saja, ada misal lagi memasarkan produk di luar maupun di sekolah, masukin saja di dokumentasi pemasaran offline di area sekolah, seperti itu. Nah, ini waktu dokumentasi saya itu waktu magang di Bazar Ramadan 3 hari berturut-turut. Nah, ini selanjutnya ada sedikit tentang Metaverse. Jadi buku ini itu saya buat kompilasi dari yang saya dapat waktu semester 1 sampai dengan semester 2. Seperti itu. Saya percepat saja. Nah, ini yang tadi cara membuat avatar full body maupun Metaverse. Langkah-langkahnya saya masukkan saja di sini karena ini adalah materi pada waktu semester 1. Saya masukkan di buku digital ini. Nah, jadi yang terakhir ini ada bab 3, yaitu penutupnya. Dan yang terakhir ini adalah lampiran dokumentasi selama pemasaran ikan maupun pemasaran produk di luar perikanan, yaitu makanan ringan. Untuk teman-teman boleh nanti dalam lampiran dokumentasinya beri kayak nama, misal dalam kegiatan ini ngapain gitu. Nah, terus ditulis di bawahnya ini boleh aja gitu. Biar jelas seperti itu. Dan ini saya sedikit menjelaskan, ini tuh saya berjualan ikan hias di area sekolah SMK PPN Tanjung Sari. Saya berjualan ikan khususnya dalam bazar setiap 1 bulan itu 2 kali bersama yang dibantu oleh adik kelas saya. Dan ini adalah tim dari SMK PPN Tanjung Sari yang berjualan ikan hias dengan saya. Dan saya juga membuka jasa aquascape. Nah, berikut ini adalah tim dari anak-anak siswa kelas 10, 11, dan 12.
saya menjual ada ikan platin, ada ikan moli. Saya memasukkannya di semua itu di buku digital ini. Nah, terakhir saya menuliskan riwayat hidup penulis buku ini saya sendiri. Nah, di sini ada nama maupun tempat tanggal lahir sampai status saya, agama, alamat, sama subkampus saya sendiri. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang buku digital. Semoga bisa menginspirasi bagi siswa-siswi semuanya untuk nantinya terakhir membuat buku digital seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya sekilas sedikit Bapak dan Ibu serta teman-teman kaitan dengan buku ya yang dibuat. Jadi bukunya simpel aja sih sebenarnya, nggak perlu yang seperti buku pada kalau Bapak dan Ibu sering lihat di Gramedia gitu ya atau di toko buku manapun. Jadi ya ceritakan aja kalau Pak Gatot sih mintanya dengan bahasa kalian, bahasa yang sopan tentunya ya gitu. Juga dengan pengalaman basisnya pengalaman teman-teman dalam berwirausaha atau mengkoordinir teman-temannya untuk berwirausaha, laporannya seperti apa dan gimana dan seperti itu. Dan mohon Mbak Eros nanti untuk di drop ya bukunya itu di link ya, di link materi ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat itu tokannya tuh Mbak Eros. Ya, Kalau baik bisa, Pak. bisa lebih bagus gitu. Namun patokannya yang Mbak Eros. Mbak Eros sudah bagus, sudah oke. Silakan teman-teman ikut minimal seperti Mbak Eros buat lebih bagus, apa malah jauh lebih bagus juga. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ke Mbak Eros untuk terkait buku ya, gitu, terkait buku atau mungkin juga berkaitan dengan buku dulu ya. Saya buka pertanyaan untuk buku digital gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh di kolom chat atau boleh open mic secara langsung. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Artinya cukup mudah ya. Saya kira berkaitan dengan buku ya intinya seperti itu gitu. Buku yang kita harapkan dibuat oleh teman-teman yang mana bapak dan ibu gurunya juga bisa melihat gitu ya progresnya ada di mana gitu. Itu juga nanti yang akan kita minta untuk dipresentasikan gitu ya ketika nantinya tadi sesuai dengan timeline presentasi yang akan kita minta. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan jikalau ada lagi yang mau ditanyakan, bisa berkaitan dengan program yang tadi dijelaskan oleh Pak Gatot ya, maupun juga tentang buku. Gitu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya, silahkan. Jikalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Dwi. Iya Pak, mohon maaf, saya lagi Zoom dua layar nih. Butuh lagi penjelasan lagi biar memperkuat kami. Karena SMK Negeri 6 itu tadi belum masuk namanya Pak ya, yang untuk golden ticket. Ya. Nah, tadi kuliahnya mulainya secara online mulai kapan Pak tadi ya Pak? Saya ini kurang jelas tadi mulai kuliahnya. Dan itu kira-kira waktunya berapa lama gitu. Karena kan ini anak kelas 12 yang juga akan mempersiapkan ujian nih Pak ya. Jadi kami sebagai guru itu
Mohon maaf Ibu, suaranya sepertinya jaringan. Halo, Ibu Dwi. Halo, di mute Ibu. Pak Paul, terdengar nggak suara saya? Terdengar Bu, terdengar Bu. Terdengar. Bagaimana Pak? Mohon maaf, saya di ruang guru Pak. Ya, apa-apa Ibu. Jadi mau menjelaskan ya Bu ya. Saya masih belum dapat informasi berkaitan dengan course dari PENS ya. Gitu. Tapi Karena ya gini Bu, konsepnya tuh ada dua pola yang beda. Gitu. Tadi kalau melihat di tabel ya, yang ada open course dari Xiameo, ada open course dari PENS gitu ya. Kalau yang PENS itu memang sudah berjalan. Dalam artian itu sudah dilakukan per tanggal 26 Agustus kemarin gitu ya. Itu oh yang fans. yang PENS ya gitu. Dan kalau tadi Pak Gatot bilang sudah dibuka yang PENS jadi anak-anak bisa masuk. Saya masih belum dapat informasi gitu ya Bu ya berkaitan dengan hal tersebut gitu. Namun kalau yang kalau Xiameo kan Pak Gatot yang ngatur lebih fleksibel gitu ya Bu Dwi ya gitu. Jadi memang nggak sama mulai perkuliahannya gitu. Dan juga selesainya berbeda gitu. Jadi kita mulai memang lebih belakangan tapi selesainya lebih cepat. Kita mulai 11 September karena seminggu itu 2 kali Bu di Xiameo gitu ya. Jadi seminggu itu 2 kali kuliahnya. Dengan 16 kali pertemuan berarti sekitar 2 sampai 3 bulan juga beres jika tidak ada halangan ya Bu ya. Itu Oh iya, oke. misalkan pengajarnya nggak berhalangan hadir atau misalkan di seminggu langsung di 3 kaliin gitu ya Bu ya gitu karena kita memang lebih fleksibel Ya, sih kalau yang Xiameo ini gitu dan ini Bu kalau yang Xiameo gitu ya dan juga yang PENS ini tidak mengikat bahwa teman-teman itu harus masuk PENS gitu nggak juga sih gitu jadi ini oh, hanya sebuah offer gitu ya, sebuah tawaran. Kalau Pak Gatot sih pengennya masuk, ayo masuk gitu, masuk semuanya bisa masuk PENS gitu, karena kuliahnya bisa di mana aja gitu. Terus kuliahnya juga malam gitu ya Bu ya, dari jam 5 sampai jam 10 kalau tidak salah. Jadi teman-teman di SMK ini bisa bekerja sambil kuliah atau usaha sambil kuliah gitu. Itu sih fleksibelnya PENS gitu. Tapi jika teman-teman nantinya gitu ketika di tahun depan kita udah teman-teman udah ikut golden ticket udah nabung beberapa SKS keuntungannya adalah si SKS tersebut bisa dikonversikan menjadi nilai gitu jadi nanti dia ketika masuk ke PENS oh ada mata kuliah Xiameo non teknis Metaverse misalkan di semester 3 dia nggak usah ngambil lagi gitu Bu karena dia udah ngambil sebelumnya. Berikut juga dengan sistem operasi yang di PENS, mata kuliah sistem operasi. Dia udah ngambil golden ticket sebelumnya, jadi dia nggak perlu lagi ikut gitu. Nilai yang di course di luar kuliah itu nanti akan dikonversikan oleh PENS ke sistem nilai yang ada di sana. Itu, Bu. Itu ke kelebihan golden ticket itu sendiri gitu ya, Bu ya. Gitu. Tapi tidak wajib bahwa jika teman-teman misalkan saya pengen kuliah di tempat lain, tapi udah ikut golden ticket gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi itu jadinya kursus gitu loh, Bu oh gitu. iya, Itu jadinya kursus. kursus. Jadi, Karena ya, waktunya kurang lebih 3 bulan tadi ya, hanya ya 3 bulan ya Pak, kurang kurang lebih lebih tiga ya. bulan. Ya, kurang lebih 3 bulan. Tergantung Ya, si dosennya ya, Bu ya. ya. Mohon maaf, kan SMK Negeri 6 sudah membayar 3 juta. Berarti kan 4 siswa ya Pak ya, yang akan didaftarkan oleh kami nanti, Ya, yang nanti paling lambat jam 4 sore Pak ya. betul, Ah, betul. ah, jadi masih punya kesempatan bagi siswa SMK 6 yang nanti kita akan pilih 4 orang untuk mengikuti golden ticketnya. Ya, Demikian Pak Fauzan, apakah ya, benar? Ya, gitu ya, Pak ya. ya. Ya, Ya. betul, Bu. Jadi, tapi kalau yang golden ticket, yang Xiameo gitu ya, Hmm. itu betul gitu. Kan makanya kenapa di pelatihan ini kita minta ada 4 orang siswa ya, Bu ya, gitu untuk ikut ya. Gitu. Karena Hmm. itu Hmm. kan dipilih oleh sekolah, diseleksi oleh sekolah. Tapi kalau misalnya tadi seperti Pak Ya. Krisna mau diganti, boleh. Tapi yang pasti Oh gitu. teman-teman ini harus ngambil trainer. Itu udah pasti gitu ya, Bu ya. Karena kan tindak lanjut dari kegiatan ini ya, Bu ya. Ngambil apa Pak? Fauzan, mohon maaf. Iya ya. Jadi gini, Bu. Jelas, Bu? Jelas? Apa suara saya jelas? Iya Pak. Iya, Ya. ya. Jadi saya Tadi mohon tegaskan, maaf Pak, di sini suaranya terputus, tadi sinyalnya kurang bagus. ya, Mengambil apa Pak?
Ya, Jadi jadi anak tadi. Jadi tindak lanjut dari training PKK ini karena nantinya kan ada monitoring, ada apa-apa dan lain sebagainya tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Gatot ya. Jadi semuanya teman-teman yang dari sekolah yang ikut training PKK ini itu wajib mengambil teknopreneur sebagai tindak lanjut dari ini ya Bu ya. Tindak lanjut dari kegiatan training PKK ini gitu. Jadi 4 orang siswa itu wajib mengambil teknopreneur. Itu udah mutlak. Tuh. Kalau tidak salah jadwal kuliahnya Kamis Oh iya, Kamis dan Sabtu kalau nggak salah jadwalnya. Nah, kalau misal Kamis dan Sabtu ya Bu ya. Kamis dan Sabtu. Ya, kalau tidak salah Kamis dan Sabtu jadwalnya. Nanti akan diinformasikan setelah jam 4 sore lewat. Nanti kan akan di-invite oleh masing-masing pengampu ya gitu, masing-masing instruktur. Oh, ini Bu Dwi kayaknya sinyalnya jelek. Ya, intinya seperti itu. Jadi nanti akan diinformasikan jadwalnya itu setelah nanti semuanya sekolah udah ngumpulin jam 4 sore. Nah, nanti semuanya akan di-invite masuk grup ya yang memilih masing-masing mata kuliah gitu. Teknopreneur itu wajib. Nah, tadi Pak Gatot memberi keringanan bahwa diberikan satu free gitu. Memang bayarnya kan jadi nggak usah bayar lagi gitu. Memang kan Pak Gatot pinginnya satu ngambil matkul pen, satu mengambil matkul Seameo. Itu yang bayar. Tapi teman-teman dipersilakan untuk ngambil free. Free-nya itu ada 4 pilihan atau ya ada 4 pilihan selain Technopreneur. Yang pertama itu data science. Tadi udah saya jelaskan ya, data science itu berbicara tentang apa dan lain sebagainya. Yang kedua metaverse. Yang ketiga tadi storytelling dan yang keempat front end dan back end. Nah, dari 4 itu silahkan siswa dan siswi dari Budwi ya di SMKN 6 Jakarta maupun di tempat sekolah-sekolah yang lain untuk memilih yang free itu maunya apa. Kalaupun nggak diambil juga ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Itu nggak jadi soal. Terpenting yang di sini wajib ikut Technopreneur. Itu hukumnya wajib gitu ya. Kalau dari Pak Gatot seperti itu. Nah, kalau yang 4 ini itu pilihan. Silahkan. Kalau mau diambil mau, boleh. Enggak pun ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dikira, oh ini jadwalnya ternyata bentrok dengan mata kuliah ini, saya nggak jadi ngambil ya karena free ya nggak jadi soal, silakan aja gitu. Nah, yang menjadi problem itu adalah dengan yang pens ini gitu. Saya belum informasi yang saya dapatkan udah ditutup gitu. Nah, mungkin nanti kalau yang pens kita akan daftarkan ketika nanti pens buka lagi gitu. Jadi nanti siswa dan siswi Bapak dan Ibu itu nggak perlu daftar, nggak perlu bayar lagi gitu. Uangnya udah ada di kita, udah ada di Mbak Lutfi, jadi kita tinggal setorkan ke pens gitu. Itu sih. Kalau yang Seameo kan memang dapur kita yang ngatur. Kita mau mulai tanggal berapapun juga bebas gitu. Nah, kalau yang pens ini kan memang ada aturannya gitu. Mereka udah ada udah rigid lah ya gitu bahwa akademik dibuka tanggal sekian itu tanggal sekian. Kalau tadi Pak Gatot bilang seperti itu, saya belum dapat informasi. Jadi saya tidak bisa menjanjikan bahwa teman-teman di sini bisa langsung ikut matkul pens. Yang bisa saya janjikan adalah mungkin nanti ketika kuliahan pens dibuka biasanya di awal tahun sih ya karena kan kalau pens seminggu sekali 16 kali pertemuan dari pertengahan tahun sampai akhir tahun gitu. Nah mungkin nanti di awal tahun gitu ketika golden ticketnya dibuka lagi nih kita akan informasikan kepada siswa dan siswi Bapak dan Ibu gitu. Oh ini udah ngambil ini udah milih ini milih ini milih ini nah mungkin nanti ikut golden ticketnya di tahun mendatang gitu bukan di ini tapi yang sekarang kita fokuskan ke Seameo dulu gitu itu sih Budi. Terima kasih Pak Wajan atas informasinya. Sama-sama Ibu Dwi. Semoga membantu ya penjelasan Ibu Dwi dan juga untuk Bapak dan Ibu yang lain ya gitu terkait dengan teknis golden ticket ini. Prinsipnya ya Pak Gatot menekankan teknopreneur sih, itu teknopreneur untuk membantu perkembangan PKK di sekolah Bapak dan Ibu sampai nanti ketika program ini selesai gitu sampai laporan Bapak dan Ibu kan Bapak dan Ibu dapat bantuan ini kan harus ada laporan dong ke sekolah ke direktorat SMK ya sorry berkaitan dengan dananya udah digunakan apa aja apakah programnya berjalan gimana dan oke ini yang salah satu strategi dari Pak Gatot gitu ya untuk menempatkan ini 4 siswa golden ticket teknopreneur untuk membantu Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing seperti itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya untuk teknis pendaftarannya, silakan untuk Mbak Lutfi tadi udah share di kolom di grup WhatsApp ya gitu bahwa ini pendaftarannya dan lain sebagainya mohon diisi sampai
pukul 4 sore nanti ya Bapak dan Ibu gitu, karena ini waktunya memang sangat mendesak gitu. Dan perkuliahannya mulai karena kalau dengan Pak Gatot memang harus selalu cepat gitu ya dengan waktu yang semepet mungkin. Jadi kami harapkan kerjasamanya, koordinasinya untuk yang tertarik bersama-sama mengembangkan benar dipersilahkan gitu. Apalagi kalau sekolah yang sudah bayar full 3 juta rupiah, bayar lagi siswanya. Kecuali ada siswa dan siswi di luar yang didaftarkan 4 orang ini kuotanya gitu ya, mau mau 4 orang ini mau diganti atau misalkan mau nambah lagi, nah itu biayanya pasti akan nambah lagi. Tapi kalau memang sudah 4 orang itu sekolah nggak perlu lagi bayar. Intinya sih seperti itu. Karena 3 juta itu udah mengcover training, golden ticket 1.600.000 ya. Lalu juga si monitoringnya itu. Jadi monitoring juga jadi tugas kita juga ya untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita akan menempatkan PIC dari kita gitu ya untuk mendampingi Bapak dan Ibu membuat laporan ke Direktorat SMK gitu. Nah, laporannya apa aja? Isinya kurang lebih yang tadi ada kepala sekolah, NIB, lalu juga bisnis model Canvas ya, lalu juga ada tadi monitoring, omset ya, monitoring omset itu bisa manual ya, seperti Bu Asri ya, kalau Bapak dan Ibu masih ingat di hari Senin yang lalu, bisa lewat aplikasi seperti Pak Ramadan yang kemarin hari Kamis, ya Kamis kalau tidak salah kemarin ya. Jadi silahkan dikreasikan oleh Bapak dan Ibu, dibantu oleh PIC dari kita. Jadi kita akan menempatkan PIC di Bapak dan Ibu gitu. Maksudnya menempatkan itu ya maksudnya membantu lah ya secara daring gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin dirasa ada penjelasan saya yang kurang jelas gitu ya, dipersilakan Bapak dan Ibu, saya tunggu. Baik, silakan. Ya, silakan dari Binjai. Yang resen silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak, Bu. Saya Bu Nurjana dari SMK Negeri 2 Binjai Pak. Selama saya mengikuti Zoom ini, ada yang terskip tentang keunggulan dari Xiaomi ini. Yang saya tanyakan, apa keunggulan siswa kita kalau mengikuti kuliah di Xiaomi gitu? Tadi agak terskip Pak, saya maaf Pak, kurang jelas gitu. Mohon penjelasannya dengan singkat Pak. Terima kasih. Baik, sih atas pertanyaannya ya. Keuntungan ya Bu ya, kalau berbicara keuntungan itu sebenarnya balik lagi ke kemampuan siswa dan siswinya ya Ibu ya gitu. Itu yang kami tekankan. Jelas Ibu suara saya? Jelas ya? Ya. Kalau keuntungan itu balik lagi ya, kalau menurut saya ya kita hanya bisa memberikan apa yang bisa kita berikan, dalam artian kita memberikan mata bidang atau mata course gitu ya yang memang sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita gitu di anak-anak, karena nanti yang jadi instruktur, yang jadi narasumber atau jadi dosen, asisten dosen ya, itu adalah anak-anak seumuran nggak beda jauh gitu dengan anak-anak yang bapak dan ibu bina gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang keuntungan adalah ketika anak-anaknya bisa menyimak, mengikuti dengan baik dan lain-lain sebagainya, dan udah ketangkep sama Pak Gatot nih gitu, udah ketangkep sama Pak Gatot, misalkan nama Pak Gatot ketangkep, mau nggak misalkan pindah ke Bandung atau misalkan ke Jakarta dan lain-lain sebagainya, ketangkep, ada keuntungan di mana nanti mereka itu bisa diberikan kesempatan untuk pertama bisa dibina seperti Mbak Lutfi tadi ya. Mbak Lutfi itu adalah siswi SMK dulunya gitu ya. Dia kualitasnya bagus, dia bisa menunjukkan sesuatu yang anak-anak yang lain gak punya gitu. Akhirnya ditangkap sama Pak Gatot, masuk tim Pak Gatot, even kuliahnya juga dibeasiswain sama Pak Gatot gitu. Sama kami ya gitu, khususnya sama kami. Itu sih. Jadi kalau berbicara mengenai keuntungan itu balik lagi ke apa yang bisa teman-teman berikan
gitu. Apa yang bisa teman-teman tawarkan ke kita gitu. Misalkan proyek metaverse-nya bagus nih, pas segala macam nanti dikasih proyekan metaverse nih, karena proyek metaverse apa tadi ya, seperti tadi Mbak Lutfi, kalau Ibu terus Mas Vicky, itu kan anak-anak SMK yang ditangkap sama Pak Gatot dari berbagai daerah gitu ya, gitu. Ya memang rezekinya mereka aja gitu, udah ditangkap karena presentasi lewat Zoom waktu itu diwawancara, terus potensi anak ini bagus gitu ya. Akhirnya mereka sekarang jadi timnya Pak Gatot, terus juga udah berangkat kemana-mana juga gitu. Seperti Mbak Lutfi udah urusan dengan Thailand. Udah bawa beberapa orang ke Thailand untuk kerjasama antar sekolah di Jawa Timur, khususnya kemarin tuh SMKN 1 Surabaya ya, gitu, yang dibawa oleh Mbak Lutfi ke sana untuk bekerja sama, sinergi, pertukaran pelajar, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi memang keuntungannya itu adalah ya kalau Pak Gatot, Xiameo khususnya itu adalah ya internasional ya, linknya gitu. Nah, namun kami nggak bisa apa ya, kami hanya bisa menawarkan apa yang kami bisa. Dan selebihnya gimana siswa yang bisa menangkap itu gitu loh Bu. Itu sih menurut saya. Jadi karena di masa sekarang Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, di mana setiap orang bisa bisa belajar dari manapun, lalu juga apalagi aspek usaha ini, khususnya kita berbicara usaha. Banyak anak-anak yang omsetnya melebihi apa yang dipikirkan oleh Pak Gatot dan juga Direktorat SMK. Ada yang omsetnya waktu itu acara di Sawangan, saya ingat ada yang sampai 1 miliar. Ada yang omsetnya berapa ratus juta. Ada juga yang omsetnya 5 juta sampai 10 juta. Berarti kan si anak itu jeli gitu, menangkap peluang. Oh, di tempat saya ini ada usaha yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Akhirnya dia usaha lah gitu. Itu kan dia jeli, dia bisa melihat peluang. Itu potensi-potensi yang bahkan direktorat pun nggak sadari gitu. Itu tuh ada gitu. Dan setelah ketangkap sama Pak Gatot, akhirnya diikutkan dalam berbagai macam kegiatan, jadi narasumber, jam terbangnya tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya dia udah bisa sendiri gitu, dalam artian dia udah jadi narasumber di mana-mana, lalu juga usaha dia jalan, ada juga dia usaha sambil kuliah, kuliahnya dimanapun ya, nggak harus di PENS atau di tempat-tempat yang bekerja sama dengan Pak Gatot atau dengan Syamil gitu. Jadi balik lagi kalau berbicara keuntungan itu gimana siswanya menangkap peluang itu sih. Ketika siswanya ini menangkap peluang ikut Golden Ticket dan dirasa Pak Gatot menilai, oh ini anak bagus nih, data science-nya bagus nih dan lain sebagainya, ditangkap sama Pak Gatot, udah kamu ikut kuliah di PENS, saya beasiswa ini misalnya seperti itu. Jadi ya itu balik lagi apa yang bisa teman-teman siswa dan siswi dari di sini yang bisa berikan gitu. Potensinya apa yang bisa dimanfaatkan oleh siapa ya oleh masing-masing teman-teman juga gitu. Karena kan balik lagi ya setelah kuliah, setelah sekolah, kehidupan itu kan berat ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman sadari. Kalau sekolah kan masih bisa hahihi dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah sekolah itu kan berat sekali gitu ya. Yang bisa menunjukkan bahwa saya layak itu adalah ya teman-teman sendiri gitu. Cameo, sekolah, atau orang tua atau siapapun itu kan hanya bisa melihat bahwa oh ini anak punya potensi, anak ini bagus, saya punya kenalan di sini nih, saya bisa ambil anak ini buat kerja di kenalan saya dan lain sebagainya. Nah itu balik lagi, itu sih menurut saya ya Bu ya. Gitu. Ini balik lagi ke potensi anaknya, gitu. Kita hanya bisa memberikan apa yang bisa kita berikan, yaitu tadi course-nya. Gitu. Kalau anaknya bisa mengikuti course dengan baik dan potensinya ketangkap sama Pak Gatot, ya itu rezekinya. Tapi kalau enggak, ya itu ada jalan sendiri sih. Mungkin itu Ibu yang bisa saya Baik sampaikan. Pak, terima kasih atas penjelasannya dan pencerahannya. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya anggap Bapak dan Ibu sudah paham ya, dan juga teman-teman ya, kaitan dengan training PKK ini, atau golden ticket dan penjelasan-penjelasan lainnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya berhenti sampai di sini ya, gitu, training PKK itu. Jadi nantinya setelah ini itu nanti akan ada monitoring yang sudah kami jelaskan, Pak Tito sudah jelaskan. Nah monitoring ini nantinya Bapak dan Ibu kami akan informasikan semuanya di grup. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tidak terlewat informasi yang ada di grup. Gitu. Jadi nanti setiap sekolah akan diminta untuk presentasi ya. Ini saya akan mengingatkan kembali ya sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Nah ini ya, ini sih yang terpenting Bapak dan Ibu ya, untuk si training PKK itu sendiri dan juga untuk golden ticket.
Jadi bahwa tadi 25 September pengumpulan SK kepala sekolah, nanti akan kami informasikan pengumpulannya di mana. Dan ini yang perlu diperhatikan, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot gitu ya, bahwa ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu perlu presentasikan kepada kami. Yang mana nantinya bukan hanya Bapak dan Ibunya aja, tapi juga siswa dan siswinya juga presentasi ke kita ya. Yakni berkaitan dengan SK kepala sekolah plus NIB. Kita akan wacanakan ini di akhir September. Tanggalnya nanti akan menyusul ya. Lalu yang kedua, konsistensi omset per minggu tiap rombel PKK. Nanti akan kita jelaskan juga konsistensi omset itu seperti apa dan gimana gitu ya di pertengahan Oktober. Lalu yang ketiga, bisnis model kanvas. Nah ini mungkin siswanya ya, kalau bisa 4 siswa golden ticket itu yang akan presentasi. Bisnis model kanvas, kemarin sudah dijelaskan ya bisnis model kanvas seperti apa. Jikalau ada yang terlewat, silakan untuk buka kembali link rekaman di YouTube-nya ya. Lalu yang selanjutnya itu timeline berusaha, strategi untuk mencapai omset yang diinginkan. Nah, dari SK kepala sekolah itu kan ada kontrak ya Bapak dan Ibu ya, bahwa omset nilai 90 sampai 100 itu omsetnya 2,5 juta ke atas misalkan. Kalau omsetnya 500.000 sampai 1 juta nilainya 80. Itu gimana guru PKK serta kepala sekolah serta kesiswaan gitu ya yang memutuskan. Jadi setiap sekolah range omsetnya dan range nilainya itu berbeda-beda gitu. Kalau kemarin saya lihat di batch 1 yang presentasi rata-rata tuh di atas 900.000 sampai 1 juta baru dapat nilainya 100 gitu. Ya itu nggak jadi masalah, nggak jadi soal karena mungkin dia atau sekolahnya kan menguji dulu nih, bisa nggak ya kira-kira anak saya untuk bisa dapat omset segitu. Jadi silakan kontrak omset dengan sekolahnya, dengan siswa-siswinya gitu. Bahwa dia dia mau omsetnya saya sampai Desember saya mau kontraknya 500.000 aja Bu, silakan gitu, nggak jadi soal. Tergantung kemampuan dari siswa-siswinya juga. Dan lalu yang terakhir itu, ini kalau yang keempat itu insya Allah kita akan melakukan di pertengahan November ya, atau minggu kedua lah, minggu kedua lah, karena ini terlalu mepet dengan bisnis model kanvasnya. Lalu yang terakhir adalah website dan video testing. Nah, semua ini Bapak dan Ibu ya, 5 ini nanti akan dibantu oleh PIC yang tadi sudah saya sebutkan. Dan nama-nama sekolah beserta PIC siapa yang akan mengampu sekolah Bapak dan Ibu, itu akan kita buat paling lambat di minggu depan. Ya, jadi nanti silakan proaktif untuk menghubungi masing-masing PIC-nya. Dan PIC-nya juga akan saya minta untuk proaktif menghubungi Bapak dan Ibu gitu, untuk agar 5 konsep ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan dan juga Bapak Ibu ini. Karena ini kan yang akan masuk menjadi laporan ke Direktorat SMK kan gitu. Selain golden ticketnya siswanya ikut atau enggak dan lain-lain sebagainya gitu. Itu ya Bapak dan Ibu, teman-teman. Nanti file yang tadi saya paparkan akan saya share di link materi ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa pelajari. Seperti itu. Baik. Jikalau atau masih ada pertanyaan, silakan saya tunggu. Jika tidak, mungkin akan saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Silakan. Oh ya, absensi ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf sampai kelewat. Ini saya akan share absensi terlebih dahulu. Takutnya udah keburu ditutup absensinya, lupa di share. Silakan link absensi Bapak Ibu untuk hari ini di kolom chat sudah saya share. Dipersilakan untuk diisi. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai hari ke-5 ini, saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan berkaitan informasi mengenai golden ticket, Bapak dan Ibu ya, silakan untuk menghubungi Mbak Lutfi. Ya, Mbak Lutfi tadi sudah aktif di grup batch 2 ya, yang sudah kita buat. Silakan untuk menghubungi beliau secara langsung untuk menanyakan teknis lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran golden ticket itu seperti apa dan bagaimana gitu. Namun yang pasti kita akan memang fokus dulu ke open course yang diselenggarakan oleh Xiameo gitu. Nanti bisa diatur, bisa dicat langsung ke Mbak Lutfi untuk lebih jelasnya. Deadline-nya sampai pukul jam 4 sore nanti.
harapkan sampai jam 4 sore nanti data-data semuanya bisa terkumpul dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, serta teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata dari saya, dari Pak Sena kemarin yang jadi moderator selama 3 hari, lalu juga dari Pak Gatot dan juga tim yang lain yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekurangan, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa terus bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya dengan progres yang baik dari masing-masing sekolah, kami harapkan seperti itu, dan juga PIC dari masing-masing dari kami gitu ya yang akan membantu Bapak dan Ibu, kita harapkan juga akan membantu dengan baik. Nanti kalau PIC-nya bandel, nggak ngebalas atau apa dan lain sebagainya, bisa bilang ke saya, nanti akan saya tegur PIC-nya. Ya, karena ini penting untuk pengembangan PKK di sekolah Bapak dan Ibu. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya cukupkan cuma hal ini. Jangan lupa untuk diisi Google Form-nya. Sudah saya lampirkan di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.